Baik, selamat sore buat kawan-kawan perjuangan Serikat Buruh. Selamat sore. Nah, hari ini Departemen Media KSBC kembali mengadakan talk show dengan mengangkat tema buruh dalam pusaran politik. Nah, kalau kita lihat juga sejarah peradaban Serikat Buruh ini atau aktivis gerakan buruh, baik di dunia internasional maupun di Indonesia, sangat kental dengan politik. Artinya, suka tidak suka, buruh itu langsung memang bersentuhan dengan regulasi politik yang terjadi hari ini. Nah, kalau kita juga melihat lagi, pada 2019, Serikat Buruh itu juga terlibat dalam pemenangan pemilu, caleg-caleg dan juga dari tingkat nasional sampai daerah. Termasuk juga pada Pilpres, KSBC juga ikut terlibat sebagai relawan untuk memenangkan Presiden Joko Widodo sebagai presiden untuk periode kedua. Nah, namun setelah Presiden Joko Widodo terpilih menjadi presiden kedua, ada persoalan politik yang sampai hari ini menjadi persoalan yang sangat berat dan menjadi tantangan buruh. Karena Presiden Jokowi membuat produk undang-undang, khususnya Undang-Undang Cipta Kerja. Yang menjadi keberatan buruh dalam undang-undang ini adalah di klaster ketenagakerjaannya. Nah, selain itu juga banyak produk-produk Permenaker yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja di saat pandemi dan sampai hari ini juga banyak yang tidak memihak pada kepentingan buruh. Apalagi dalam situasi hari ini adalah situasi resesi global, sehingga tidak heran pada kalau saya lihat secara inian, menjelang akhir mungkin dari bulan November sampai hari ini, banyak perusahaan-perusahaan yang sudah menyatakan tutup dengan alasan resesi global. Nah, hari ini kita menghadirkan beberapa narasumber yang juga senior-senior di KSBC, dan tentu juga orang-orang yang tidak diragukan lagi dalam dunia pergerakan buruh, karena mereka-mereka ini adalah aktivis yang lahir dan dibesarkan di bawah rejim otoriter Orde Baru. Nah, waktu itu masih Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang waktu itu ketuanya dipimpinnya adalah almarhum Muchtar Pakpahan. Nah, mereka-mereka ini adalah orang-orang yang hari ini masih konsisten membela hak-hak buruh, termasuk memprotes dan menentang kebijakan pemerintah atau negara yang itu dianggap merugikan hak-hak buruh. Salah satu beberapa penjara kita adalah, salah satunya adalah Bang Edward Marpaung. Sekarang ini posisinya adalah sebagai Sekjen DPP Lomenik. Yang kedua, Bang Mario Nanggolan adalah Ketua Umum DPP Federasi Kebangkitan Buruh Indonesia atau FKUI afiliasi KSBC. Kemudian penanggap kita, aktivis muda ini adalah sekarang ini adalah the next leader KSBC yang sedang disiapkan. Ya tentu saja, karena memang KSBC adalah selain organisasi berbasis massa, juga organisasi yang berbasiskan pengkaderan. Dan kalau saya lihat dia ini sedang dipersiapkan untuk next leader KSBC. Namanya adalah Rinaldo B. Siringorego. Selama ini dikenal sebagai praktisi ketenagakerjaan dan juga sekarang ini dipercaya sebagai Ketua DPC FKUI KSBC Jakarta Utara. Jakarta Barat, sorry. Oke, kita masuk sekarang adalah 2 tahun atau sekarang dari tahun 2000, persoalan Serikat Buruh dengan pemerintah adalah salah satu persoalan utamanya adalah masalah Undang-Undang Cipta Kerja. Dan terakhir itu pemerintah mengeluarkan Perpu untuk mempercepat dan mensahkan Undang-Undang Cipta Kerja ini di Senayan, dan akhirnya sekarang sudah diketok palu. Namun KSBC tidak mau mundur dan tidak pantang menyerah, dan KSBC sekarang adalah sedang melakukan gugatan atau uji materi kembali di Mahkamah Konstitusi. Nah, menurut Abang, mungkin kita mulai dari Bang Edo, catatan Abang 2 tahun perjalanan Serikat Buruh atau KSBC dalam menyikapin masalah Undang-Undang Cipta Kerja ini sejauh ini bagaimana, Bang? Terima kasih. Sebenarnya posisinya KSBC sudah tepat.
saya waktu itu masih sekjen KSBSI, terkait dengan waktu itu kita mendukung personal ya, calon presiden, karena calon presiden lah, sistem kita itu presidensial, sehingga presiden lah yang menentukan kebijakan dan program-program. Kalau dulu kan waktu zaman Soeharto ditentukan oleh pelita gitu. Jadi kalau sekarang visi misinya presiden yang dalam bentuk nawacita waktu itu, dan kita ikut mengkontribusi dan kita ikut mendukung waktu itu Jokowi untuk periode pertama dan kedua. Tapi di periode kedua ini memang kita sangat kecewa sekali. Memang ada program-program seperti infrastruktur dan lain-lain yang telah dilakukan cukup sukses, tapi program di perburuan itu kita melihat ada kemunduran, di mana banyak sekali konteks di Undang-Undang Cipta Kerja tersebut yang mendegradasi hak-hak buruh, seperti pesangon, kemudian tidak adanya lagi PHK dipermudah, tidak perlu lagi harus persetujuan Depnaker, kemudian outsourcing dipermudah, kontrak juga seperti itu. Nah, ini sangat mengecewakan buruh, dan beruntung bagi KSBSI memilih untuk independen serikat buruhnya. Kita tidak afiliasi kepada partai politik tertentu, sehingga kita bisa menolak gitu dengan tegas kebijakan-kebijakan pemerintah Jokowi. Nah, apalagi sekarang mau dihadirkan RUU kesehatan yang juga akan cenderung mengembalikan status BPJS ke arah BUMN di bawah Kementerian Tenaga Kerja dan di bawah Kementerian Kesehatan. Ini akan sangat mendegradasi dan akan menghancurkan sistem jaminan sosial kita. Nah, DPR yang sekarang terkesan juga sangat 100% karena koalisinya besar, hampir 80% koalisi adalah koalisi pro pemerintah, sehingga sangat minim oposisi, sehingga kita sulit untuk menggolkan aspirasi-aspirasi kita ke DPR. Nah, saya bilang tadi kenapa beruntung. Kondisinya sekarang ada banyak pilihan-pilihan, buruh sekarang beragam. Dulu kita pernah membentuk juga partai buruh seperti sekarang yang diteruskan Iqbal. Kita bangga sekali ada orang yang mau mengambil posisi itu. Tapi harus dihitung juga. Kalau nanti menang atau minimal masuk ke dalam threshold, maka harus dibuatkan pemisahan antara mana partai, mana organisasi massa. Karena kalau tidak, nanti ketika menjadi penguasa, dia akan lebih netral, dan dia bisa pro juga ke pengusaha seperti sekarang. Sehingga untuk dalam rangka sosial dialog, serikat buruh harus menarik diri dari politik, sehingga dari politik praktis, sehingga dia bisa dengan tegas menyatakan, inilah kami, serikat buruh menolak keputusan politik yang dilakukan. Nah, kita dulu pernah juga terlibat di dalam pembuatan partai buruh, karena beberapa kali kita nggak bisa menang. Kita menetapkan untuk tidak lagi mengeluarkan banyak sekali anggaran untuk partai. Kemudian ada model-model lain seperti kawan-kawan yang ada di partai-partai, nggak saya sebutkan. Dan sekarang ada juga orang-orang KSBSI, orang serikat lain yang juga di partai, tapi mereka terpisah gitu. Mereka aktivis di partai, tapi di serikat buruh juga dia masih bergerak. Nah, itu sebabnya kita mau pemimpinnya nanti juga harus menentukan mana yang partai, mana yang serikat, supaya ketika dia menyatakan
tidak terhadap sebuah kebijakan, dia bisa didukung 100% oleh buruh. Kalau aktivis-aktivis yang lain di luar pimpinannya atau presiden atau sekjen itu terserah, tapi sedapat mungkin leaders harus menyatakan kita harus kuat bahwa posisi kita di sini dan kita menolak kebijakan-kebijakan yang tidak pro buruh gitu. Nah, oke. Saya untuk Bang Mariot, saya ingin mempertanyakan dan juga mempertegaskan dan juga merefleksikan, dan saya juga ikut terlibat bagian dalam ketika dari tahun 2000 sampai hari ini mengawal aksi-aksi buruh khususnya di KSBC untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja khususnya di klaster tenaga kerjaan itu. Nah, walaupun sampai hari ini kita sedang melakukan yang namanya judicial review. Nah, menurut Abang, 2 tahun lebih ketika KSBC melakukan aksi-aksi demo se-Indonesia dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah sampai kabupaten, sampai hari ini kita memang kalau kita nilai kita sedang dikalahkan oleh kekuasaan politik. Ratusan kali kader-kader KSBC dan anggota yang melakukan aksi-aksi demo dan itu di blow up oleh dari media nasional sampai lokal, sampai hari ini kita masih dikalahkan oleh kekuasaan politik. Menurut Abang, catatan kritis Abang, apakah gerakan di jalanan dan gerakan aksi melakukan jalur hukum itu masih efektif atau tidak itu, Bang? Oke, terima kasih. Terkait dengan apakah kita masih perlu melakukan upaya hukum terkait dengan kebijakan pemerintah? Menurut saya tetap harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya ada upaya-upaya kita. Apa yang kita lakukan selama ini, ya turun ke jalan, memprotes kebijakan regulasi yang merugikan hak-hak buruh, itu sudah benar. Kekurangan kita apa? Kita tidak ada orang-orang politik yang mendukung kita. Tidak ada orang-orang yang duduk di Senayan sono yang berpihak ke kita. Kelemahan kita apa? Tidak ada orang-orang kita di sana. Jadi saya setuju dengan Pak Edo tadi. Sebenarnya sama seperti di negara Amerika, Partai Demokrat itu didukung oleh 2 konfederasi serikat buruh Amerika, ya kan? Jadi artinya apa? Tinggal pemisahan, apakah dia di partai atau di konfederasinya serikat buruhnya. Ketika kita tidak bisa bernegosiasi dengan orang parlemen atau DPR, selamanya seperti ini kita. Berarti harus ada 2 arah gerakan. Gerakan turun ke jalan sambil upaya hukum, pasti harus ada lobby-lobby ke parlemen. Karena kebijakan itu kebijakan dari mereka, Pak. Ini yang kelemahan kita selama ini. Tidak ada orang-orang kita yang peduli dengan kita di parlemen sono. Karena apa? Yang duduk di parlemen itu adalah produk-produk partai politik. Dan rata-rata mereka adalah latar belakang pengusaha. Sedikit yang aktivis. Ketika bicara pun aktivis, kalah suara dia dengan yang lain karena lebih banyak pengusahanya. Jadi kalau menurut saya, apakah relevan atau masih kita lakukan? Ya, karena yang bisa kita lakukan sekarang untuk membela hak-hak buruh, ya kita lakukan. Upaya hukum itu perlu supaya kita jangan dianggap oleh anggota kita diam saja atau melihat apa adanya aja. Itulah upaya yang bisa kita lakukan. Bagaimana ke depan supaya lebih tajam gerakan buruh? Menurut saya harus ada orang-orang kita di parlemen. Lepas itu nanti duduk dari partai manapun itu urusan nanti. Tapi harus ada orang-orang yang benar-benar menaruh hati ke penderitaan buruh ini. Saya setuju bahwa 2 tahun terakhir ini bahwa semua kita dikibiri, Pak. Termasuk status, tidak ada lagi status. Bisa PKWT terus, ya kan? Kedua, di permen yang baru sekarang dipermudah memotong gaji, mem-PHK. Ya kan? Ini saya rasa udah jauh kita mundur 20 tahun ke belakang. Jadi inilah yang mau kita godok sebenarnya, supaya semua konfederasi ini kompak. Itu satu, karena
ini kelemahan di Indonesia juga, bahwa tidak ada kesamaan tujuan di semua konfederasi yang ada di Indonesia ini. Yang kedua, bahwa masih terpengaruh dengan arus-arus yang tidak segaris dengan perjuangan buruh. Banyak. Nah, ini yang perlu diluruskan, bagaimana supaya sehati sejalan untuk memperjuangkan nasib buruh ini, supaya tujuan cita-cita buruh itu tercapai, Pak. Kasihan sekarang buruh itu. Contoh tentang status. Bisa dia kontrak 5 tahun, Pak, berlanjut. Tidak ada lagi masa depan. Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama-sama, bagaimana harapan kita ke depan tercapai. Berarti dibutuhkan kerjasama yang solid di antara seluruh serikat buruh yang ada di Indonesia ini, supaya satu gerakan, satu langkah ke depan. Demikian. Oke, baik Bapak-bapak, kita jeda sejenak karena ada iklan yang segera ditampilkan. Terima kasih. DPW PSI Riau berbagi takjil menjelang buka puasa. Oke, untuk Bung Ringo sebagai penanggap, mungkin ini lebih spesifik ya. 2 tahun itu aksi buruh itu sangat menjadi isu utama ya, yang sangat disorotin oleh banyak masyarakat. Nah, dan musuh serikat buruh atau juga lawannya adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, gerakan buruh itu mampu menurunkan ribuan buruh di seluruh Indonesia. Tapi kenyataannya gerakan buruh hari ini dilumpuhkan. Setelah kita selidikin, ternyata di internal serikat buruh ini rupanya tidak solid. Nah, oke, slogan-slogan serikat buruh adalah solidaritas, tapi faktanya musuhnya satu, tapi di internal atau di serikat buruh itu tidak solid. Bagaimana pandangan Bung Ringo? Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat sore. Terkait tidak solid, tetapi kalau kita bilang di KSBSI, kita masih solid. Kita masih solid dengan 10 federasi, tetap satu arahan atau komando dari Den KSBSI terhadap federasi-federasinya. Memang 2 tahun ini dari 2020 ya, sejak digulirkannya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, khususnya klaster ketenagakerjaan. Ini kan memang seperti yang disampaikan tadi Pak Edo maupun Pak Nainggolan, kita ini perburuan ini, khususnya ketenagakerjaan kan mengalami kemunduran ini. Ya, kemunduran banyak hal yang memang merugikan. Dan kita ketahui bersama KSBSI juga turut andil ini di dalam pergerakan masif di jalan turun. Kita baik internal kita KSBSI maupun juga bergabung dengan konfederasi yang lain. Tapi memang seperti yang disampaikan sebelumnya tadi, sehebat apapun serikat buruh tadi, konfederasi tadi, walaupun dia sudah bersatu ini, menurunkan ratusan ribu orang turun, tapi kalau memang nggak ada keterwakilan kita di parlemen, memang sia-sia. Bukan berarti perjuangan itu sia-sia, tetapi tidak ada yang berjuang sampai ke sana. Ini yang memang perlu mungkin perubahan bahwa stigma kita serikat buruh itu bagaimana sekarang ke depannya kita bisa terwakili oleh orang-orang kita. Jadi bukan hanya mulai gerakan aksi saja atau demonstrasi, tapi ya gerakan juga di parlemen. Karena nggak bisa kita pungkiri, ya seperti siapa yang Pak Nainggolan tadi, nggak ada yang mendukung kita ini. Ya kan, nggak ada yang mendukung kita, sehingga sehebat apapun, saya bukan berarti katakan khusus kita KSBSI ini ya, bukannya nggak di sini jago-jago semua, ini masalah hukum ini. Buktinya kita berapa kali melakukan GR nih, sampai kita kemarin MK membatalkan daripada Undang-Undang nomor 11 tadi kan, gitu. Nah, berarti belajar dari itu semua, ya terlepas memang kita ada yang naik partai buruh. Kita sekarang kan bukan bagian dari partai buruh, namun saya pikir tetap garis perjuangan itu sama kok.
membela bagaimana memperjuangkan hak-hak daripada buruh tadi. Jadi saya pikir ke depan kita bisalah memikirkan bagaimana ada yang keterwakilan kita di parlemen. Mudah-mudahan banyaklah orang-orang kita di sana. Karena dari segi kemampuan, saya pikir khususnya kita ini KSBC ini cukup banyak orang-orang mampu untuk ke sana. Gitu. Saya pikir itu dulu dari saya. Terima kasih. Oke, masuk poin pertanyaan selanjutnya. Ya kalau saya simpulkan, kegelisahan kader-kader KSBC baik dari tingkat pusat sampai daerah adalah salah satunya kegelisahan politik istilahnya. Apa perlu kita wacanakan? Sebenarnya sih, atau juga saya lihat, sebenarnya selain kader-kader KSBC mampu mengorganisir dan mengadvokasi hak-hak buruh, sebenarnya potensi-potensi kader-kader KSBC ini banyak yang mumpuni dalam politik. Cuma potensi-potensi ini sampai hari ini belum atau tidak tersalurkan secara real. Nah, sebentar lagi KSBC atau tepatnya di bulan Juli akan melakukan kongres KSBC. Nah, apakah ada sebuah rumusan perlu dibangun sebuah wacana atau gagasan dibentuk sebuah departemen atau lembaga yang sifatnya khusus itu nanti adalah membentuk atau melahirkan kader-kader yang akan direkomendasikan ke partai-partai sebagai kader-kader yang siap untuk bertarung merebut kekuasaan dari tingkat DPR tingkat pusat sampai kabupaten kota. Menurut Bang Edo bagaimana itu, Bang? Ya, sebenarnya kan pendaftaran kayak udah dimulai ya. Pendaftaran caleg ya. Nah, jadi saya pikir kita sarankan kepada anggota-anggota, walaupun saya sebenarnya belum untuk sekarang lagi, karena dulu udah 2 kali sebenarnya. Kalau tahun ini saya lebih sarankan menjelang pemilu yang akan datang harus lebih banyak orang-orang baik masuk di dalam kontestasi untuk menjadi caleg-caleg supaya kita bisa dapat banyak orang-orang baik. Banyak orang-orang yang punya visi. Karena di kita nggak ada ideologi. Kalau di luar kan dia ada ideologi sosialisme, agama, atau kemudian ada liberalisme. Di kita itu nggak ada platform ideologi. Jadi agak sulit untuk menentukan. Kalau di sana walaupun dia pengusaha, walaupun dia banyak uang, tapi kalau dia sosial demokrat dia bantu gitu untuk menyalurkan ide-ide. Kalau di kita enggak, kalau dia udah pengusaha ya udah pengusaha semua. Jadi kalau 80% pengusaha di partai, maka akan hancurlah itu opini-opini serikat buruh. Nggak akan sukses lah itu untuk diperjuangkan gitu. Nah, kita nggak punya ideologi gitu. Jadi karena dia tidak punya ideologi, kita harus memperbanyak orang gitu, ditempatkan. Nah, kebetulan sekarang ini rejimnya sedang mempromosikan itu supaya tahu kalian ya gitu. Ini pengusaha semua di sini, kami pemenangnya. Nah, sekarang kamu yang buruh apa ini? Ayo gitu, masuk. Mudah-mudahan orang-orang buruh bisa masuk partai politik dan bisa menjadi pemenang. Mayoritas atau minimal 50% berasal dari masyarakat kelas menengah bawah dan buruh, sehingga mereka bisa terrepresentasi paling tidak di DPR, supaya aspirasi kita ketika misalnya ada tuntutan politik mereka bisa menyalurkan. Nah, yang kedua perlu juga pendidikan ideologis, ya kan? Kita harus kasih tahu juga, harus melakukan pendekatan kepada kawan-kawan yang sebenarnya sekarang ada di beberapa menjadi pengusaha, ada yang di birokrasi, ya kan? Kita harus bawakan bahwa ini loh kepentingan kita gitu. Jangan dilihat ideologi itu jelek gitu. Ideologi itu adalah sebuah konsep pikir, sejenis filosofi bagaimana sesuatu yang baik itu digolkan gitu. Nah, yang berguna bagi masyarakat banyak. Nah, setiap ideologi itu ada platformnya. Nah, di mana posisi serikat buruh? Ya, di mana posisi uang cilik? Ya, di situ kita harus lihat, oh ini platform kita gitu. Nah,
itu mungkin menurut saya perlu bagi kita untuk mendidik, perlu pendidikan politik, perlu departemen politik, agar anggota-anggota kita ketika mereka masuk di dalam politik, mereka tahu apa yang mau dibawakan. Nah, tidak hanya kita, kalau bisa juga perlu membangun aliansi dan jaringan bersama kelompok-kelompok yang memiliki visi yang sama gitu, baik di pemerintahan, baik di pengusaha gitu, untuk menyatukan visi, karena ekonomi kesejahteraan yang berkesinambungan itu ada di kepala banyak orang gitu. Hanya sedikit saja yang rakus, tapi yang rakus ini menguasai pikiran banyak orang gitu. Itu yang harus kita rubah. Baik, saya minta tanggapan dari untuk Bang Mariot. Apakah ini adalah sebuah pertanyaan dan harus dijawab dengan tegas? Apakah KSBC ke depannya perlu membentuk sekolah kader atau sebuah departemen yang mencetak kader-kader politik yang nanti akan direkomendasikan semua partai supaya KSBC bisa mewarnai politik, Bang? Makasih. Oke, terima kasih. Biar saya persingkat dengan tegas ya, sesuai dengan pertanyaan. Di samping yang dijawab oleh Pak Edo tadi, itu perlu. Gunanya apa? Sebelum kita duduk di sana, kan ada masa tenggang. Departemen inilah yang melobi parlemen nanti ketika ada contohnya kebijakan-kebijakan yang merugikan buruh. Jadi ini perlu Pak dibentuk dan perlu disekolahkan dan perlu melobi. Dididiklah ini supaya bagus. Karena kalau sekarang kan kita ini belum ada nih di parlemen, baru mau ada, mudah-mudahan ada. Itu pun kita tidak tahu. Tapi departemen ini perlu dibuat untuk contohnya membuka ruang dialog dengan lobby dengan parlemen sono, DPR sono terkait dengan apa yang sedang kita perjuangkan. Jadi jawaban saya singkat, perlu. Itu. Oke, untuk Bung Ringo, selama ini yang saya kenal KSBC untuk di generasi mudanya sangat fokus lebih dominan pada advokasi-advokasi dan aksi-aksi demo. Apakah perlu ke depannya mewakilin orang-orang muda KSBC dibentuk sebuah sekolah atau pengkaderan politik di internal KSBC? Ya, saya pikir kita memang harus sesuaikan dengan zaman ya. Walaupun mungkin kita agak sedikit terlambat ini, tetapi kan kalau untuk yang baik itu saya rasa nggak ada yang terlambat. Jadi ya sangat perlu lah. Bagaimana kader-kader muda itu nanti yang akan menjadi penerus daripada perjuangan yang sekarang sudah ada di KSBC kan. Jadi tentunya kita sebagai muda-muda ini ya mendukung lah untuk hal seperti itu, supaya apa? Supaya kedepannya ataupun nanti legislatif berikutnya kita sudah terbiasa dengan itu dan sudah ada orang-orang yang bisa dikaderkan untuk arah-arah politik yang ke sana, yang sesuai dengan yang kita inginkan, gitu kan. Apalagi ini kita perlu pendekatan ke pemerintah atau ke Panwaslu atau ke KPU, karena kalau tidak salah ya, kalau nggak salah kan ada itu semacam bantuan ya, dana atau seperti apa untuk sosialisasi mengenai pemilu itu juga. Tentunya itu kan akan bersinambungan dengan kalau memang kita nanti ini ada didirikan semacam departemen itu atau sekolah-sekolah seperti itu, tentu mungkin bantuan itu juga bisa untuk finansialnya bisa menunjang lah, sehingga dari sekarang bisa menumbuhkan kaum muda. Banyak kok kita ini yang di KSBC ini juga yang bisa diorbitkan untuk hal-hal ke sana. Saya pikir begitu kali Bung Andres. Nah, poin-poin terakhir, pemilu 2024 sudah di depan mata. KSBC sudah memutuskan sampai saat ini masih independen, belum ada juga keputusan memihak ke partai apa dan capres siapa yang akan didukung. Nah, menurut abang-abang dan juga Bung Ringo, apakah KSBC 2024 ini terlibat dalam politik praktis atau secara independen melepaskan atau memberikan wewenang kepada kader-kadernya untuk aktif di semua partai atau juga calon-calon capres, atau kita hanya jadi penonton? Bagaimana Bang Edo? Karena kan ini masih tetap
sistem kita tuh presidensial. Kita harus menentukan siapa yang mau kita calonkan, dan itu harus satu, dan KSBC harus satu untuk itu. Dan tokoh itu harus kita bawakan program-programnya, kita negosiasikan sama seperti yang sebelumnya kita lakukan. Kita masuk di dalam konsep nawacita, kita masuk untuk bernegosiasi, untuk membawakan decent work atau kerja layak bagi calon presiden. Nah, walaupun sekarang kondisinya terbalik, tapi paling tidak kita harus tentukan, sehingga kita punya, sampai sekarang masih kita punya nilai gitu. Kalau kita bersuara masih didengar, masih dipanggil juga gitu kan. Nah, walaupun kadang-kadang kita bahkan nggak didengar sama sekali. Nah, tapi paling tidak kita ada suara. Dan kalau nantinya kita menyatakan tidak terhadap sebuah kebijakan, itulah pentingnya independensi. Walaupun kita ada tokoh-tokoh yang masuk ke partai-partai, dan sampai sekarang kita masih menyatakan netral untuk partai, tapi untuk tokoh harus, karena kita kan kalau keterkaitan tokoh tidak ada keterlibatan kepartaian, tapi dia keterlibatan program. Untuk itu harus ditentukan siapa calon kita ke depan dari serikat buruh, dan kita harus negosiasikan apa yang mau dibawakan oleh calon yang mau kita sampaikan, karena kita masih dihitung juga. Terima kasih. Oke, lanjut untuk Bang Mario, bagaimana tanggapannya itu, Bang? Sebenarnya hampir sama. Jadi untuk legislatif sekarang kan kita tidak bisa lagi sama sekarang periode ini, karena sudah pada mencalonkan. Tapi untuk nomor 1 presiden lah, kita harus sama lah. Artinya apa? Supaya kita ada nilai bergening, itu satu. Supaya program kita bisa kita kolaborasikan dengan program dia nanti ke depan. Artinya apa? Kita supaya sama-sama dari pusat sampai daerah seragam dalam hal itu. Itu Pak, perlu banget itu supaya satu komando. Kalau tadi legislatif udah terlambat kita. Dan kalau yang ini kurasa harus demikian. Nah, langsung dijawab oleh Bung Ringo. Ya, saya rasa gini, kalau tahun sebelumnya kan kita juga pasti ada jagoan yang memang seperti yang disampaikan Pak Edward tadi, sesuai dengan seruan nawacita ya, bahwa itu tujuan daripada nawacita itu juga ada tujuan kita juga dari KSBC, sehingga figurnya kemarin 2 periode itu kita jatuhkan ke Pak Jokowi kan gitu. Nah, tentunya pada kontestan kali ini kan kalau tidak salah itu Oktober atau November nih baru ada penetapan ya, penetapan capres. Nah, kita belum tahu nih. Walaupun seperti kita ketahui sekarang sudah ada digadang-gadang beberapa calon ya kan, nama-nama presiden. Cuman kan untuk kepastian nanti kalau nggak Oktober, November. Ya, kita pastinya melihat dulu nih kondisinya seperti apa ini. Siapa yang menjadi calon presiden itu nanti, baru nanti kita akan satukan visi misinya seperti apa dengan tujuan kita dari organisasi. Ya, saya pikir sih pasti ada di antara calon itu nanti yang akan kita pilih nanti untuk sama-sama memperjuangkan khususnya kita para buruh. Yang agak lebih menarik ini, Bang. Sebenarnya dari sampai era reformasi ini, buruh itu udah ribuan kali loh, Bang, dikhianati oleh kekuasaan politik. Yang jadi pertanyaan, apakah kita trauma atau kita semakin apatis dengan khususnya yang di bawah buruh-buruh anggota kita di bawah ini? Bagaimana pendapat apatis dengan politik? Itu proses sebuah pembelajaran ya. Kalau mau kita lihat ada step di mana kita naik ya, sejak reformasi naik, terus di sini, terus di Undang-Undang 13 agak landai. Sebenarnya kita juga waktu itu menolak sebagian, dan kemudian turun tajam sekarang. Nah, itu harus menjadi evaluasi kita bersama, di mana posisi kita dan bagaimana kita harus bertindak. Nah, sekarang kita melihat bahwa kesadaran buruh untuk berpolitik sudah semakin tinggi. Kita lihat banyak sekarang anggota-anggota DPR juga dari buruh, cuman sedikit, masih kecil saja porsinya, dan
sudah ada kesadaran juga untuk mengambil alih, melakukan lead terhadap partai buruh, dan kawan-kawan buruh juga ada di partai-partai lain, partai-partai baru yang saat ini tumbuh berkembang, yang merepresentasikan orang muda misalnya, dan ini sebuah capaian sebenarnya, dan sebuah investasi untuk masa depan bahwa kita bisa ambil alih. Dan kesempatan ini sekarang, karena kebetulan kekuasaan sedang menunjukkan arogansinya, bahwa mereka penguasa, kami bisa seenak-enaknya, dan masyarakat sudah melihat gitu. Dan kondisi yang transparan ini akan bisa dinilai, dan ini mudah-mudahan menjadi benih bagi partai-partai baru, partai yang dan juga orang-orang baru di partai-partai lama, dari buruh dan kelompok menengah dan kelompok orang-orang kecil, untuk masuk di dalam kekuasaan politik. Mungkin itu sebentar. Oke, langsung dijawab oleh Bang Mariot. Berdasarkan pengalaman Abang, ketika sampai hari ini kita terlalu banyak dihianati oleh kekuasaan politik, apakah pengurus-pengurus Abang dari tingkat cabang sampai pengurus komisariat apatis Bang dengan politik itu? Jadi gini, terima kasih. Kita tidak boleh apatis terhadap politik. Karena apa? Konstruksi tata negara kita harus ada itu, Pak. Kalau kita tidak ikut dengan itu, maka kita akan hanyut dengan itu. Artinya, kita harus selalu optimis. Kalaupun terjadi hal-hal naik turun animo buruh terhadap politik, itu biasa-biasa saja. Tetapi tadi saya bilang, karena konstruksi tata negara kita harus ada itu, berarti kita harus ikut. Itu yang perlu. Supaya apa? Jadi semakin jeli kita memilih partai, di mana kita pilih. Jadi ini menurut saya proses pembelajaran. Semakin dewasalah tingkat animo daripada buruh itu untuk berpolitik. Demikian. Oke, langsung Bung Ringo. Untuk kawan-kawan, apakah ketika kita kawan-kawan muda buruh ini sudah banyak dikhianati oleh kekuasaan politik, apakah sudah ada mendengar menjadi golput di 2024 ini karena sudah terlalu muak dengan perilaku partai politik yang terlalu banyak membuat kebijakan tapi itu menjalimi hak buruh? Iya, saya pikir ini kan dinamika ya. Dinamika ketika pemerintah membuat kebijakan. Memang seperti kita ketahui nih, khususnya Undang-Undang Cipta Kerja ini kan banyak merugikan ini. Tetapi saya bilang dinamika tadi karena yang mendukung itu kan bukan cuma hanya kita. Kita waktu termasuk salah satu pendukung Bapak Jokowi ini ya. Saya pikir para pengusaha juga pasti banyak mendukung. Nah, cuman yang kita minta dengan seperti disampaikan Pak Edo tadi, bahwa ketika menerapkan kebijakan itu usahakan yang seimbang lah harusnya. Ini kan memang tidak. Memang kita nih makin lama memang makin ditindas ini, gitu loh. Jadi saya pikir kalau apatis sih enggak. Ini karena sudah enggak tidak. Kawan-kawan kita di daerah ini juga banyak kok yang sekarang sudah terjun di dunia politik. Ya, ada yang di PSI, ada yang di Gerindra, Golkar, Demokrat, dan yang lain-lain. Tentunya dengan banyak yang masuk ke partai politik, berarti mereka kan tidak apatis. Justru inilah saatnya, memang seperti pembahasan kita di awal, bagaimana kita harus ada keterwakilan. Jadi kalau kita apatis, tentu kita nggak akan ada wakil. Nah, jadi saya sangat setuju dan bangga ini dengan kawan-kawan daerah ini. Karena sekarang bahkan sudah menjadi pimpinan di daerah untuk mencari DPD-nya gitu kan. Dan berarti tentunya mengenai pembelajaran politik, kawan-kawan itu bisa juga sampaikan kepada kawan-kawan kita pekerja lainnya, anggota-anggota, supaya mereka juga bisa lebih mendukung pergerakan itu. Walaupun memang untuk saat ini kita belum satu partai, tetapi minimal dengan keterwakilan beberapa partai yang dimasukin bisa membuat pergerakan atau perjuangan kita semakin lebih mantap. Terima kasih. Baik, ya, ada boleh tambahan? Silakan, Pak. Jadi gini, rakyat itu tidak bodoh. Tidak harus mereka turun ke lapangan, demo dan segala macam. Mereka bisa menentukan putusan politiknya. Kita bisa lihat statistik yang dikeluarkan saat ini oleh media-media mainstream menunjukkan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja hanya didukung oleh sedikit persentase penduduk. 50% pure itu menolak. Artinya masyarakat itu menentukan pilihannya, menentukan, tahu dia bukan bodoh bahwa
kebijakan politik yang dibikin sekarang 50% ditolak masyarakat. Artinya kalau ada partai-partai yang sekarang mendukung, mereka akan dieliminasi oleh pemilih karena pemilih sudah sadar bahwa kami menolak Omnibus Law. Kalau menolak Omnibus Law, maka orang-orang yang pembuat kebijakan Omnibus Law dia akan tolak. Dan inilah masanya di mana orang-orang yang belum pernah berkontestasi untuk masuk karena mereka akan mendapat simpati. Karena orang-orang yang lama mereka lihat, oh ini dia terus lu lagi gitu kan. Dan ini hati-hati bahwa oposisi mendapat dukungan lebih dari kebijakan yang sekarang dilakukan. Jadi jangan cuma dilihat, wah cuma dikit kok yang demo. Lu lihat tuh bahwa masyarakat tidak mendukung kebijakanmu. Oke, karena waktunya tidak oleh pihak panitia tidak bisa panjang, tapi kita buat desain ini, topik diskusi ini sangat singkat padat tapi berkualitas. Dan saya ingat apa yang dikatakan oleh Ibu Eli Rosita Silaban sebagai Presiden KSBSI mengatakan berkali-kali serikat buruh KSBSI khususnya mengalami pengkhianatan politik dan dikecewakan, tetapi KSBSI menegaskan tidak pernah anti dengan pemerintahan Jokowi. KSBSI tetap mendukung kebijakan-kebijakan Jokowi selama itu berpihak pada rakyat. Dan KSBSI selalu hadir dengan sikap kritis apabila ada kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat, khususnya di dunia perburuhan. Artinya, KSBSI hari ini bersikap kritis dan moderat dan berdewasa dalam sebuah pergerakan. Nah, untuk menutup acara diskusi ini, kita angkat tangan kiri kita sebagai simbol perlawanan. Hidup buruh! Hidup buruh! Terima kasih.